Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan Bu Andri di Matematika Istimewa. Jangan lupa subscribe channel Kamewa Matematika Istimewa, like videonya, serta komen and share ya. Kita lanjutkan belajar Teorema Pitagoras. Tapi kali ini kita akan membahas jauh sebelum Teorema Pitagoras. Jadi diduga Teorema Pitagoras ini bukan suatu ide yang benar-benar baru, tapi sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum Pitagoras lahir, walaupun tidak persis pernyataannya seperti dalam Teorema Pitagoras yang kita kenal sekarang. Mari kita telusuri ya. Ini Pitagoras dari daerah sini, lahir di Yunani ya, tahun 560 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu, kalau di sini ada 1 Masehi, kalau kalender kita sekarang itu 2021 Masehi. 1 Masehinya di sini, mundur ke belakang itu 0, mundur ke belakang itu 1 tahun sebelum Masehi. Nah, 560 tahun tuh misalkan kira-kira di sini ya. Jadi jauh sekali 2021 ada di sebelah sini kan, jauh sekali ya. Ini 560 tahun sebelum Masehi. Yang terdekat dahulu, atau saya yang terjauh dulu nih. Yang terjauh ini ada di tahun 2500-an sebelum Masehi. Pada saat itu dibangun yang namanya piramida nih ya, di Mesir. Mana ini Mesir? Kita lihat nih ya, Mesir yang ini nih, daerah Mesir nih ya. Tuh, ini Pitagoras di Yunani, ini Mesir. Jadi orang-orang Mesir itu membangun piramida. Dan untuk menghasilkan sudut 90 derajat, ada satu cara yang digunakan oleh orang-orang Yunani ini, yaitu menggunakan tali nih ya. Jadi talinya ini diikat-ikat, ini ikatan tali yang ini ya, yang hitam-hitam bendul-bendul ini, tali ya diikat. Ini Mesir ya, ini saya tulis Mesir sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi menggunakan ikatan tali. Kemudian mereka membentangkan tali ini agar terbentuk bentuk segitiga seperti ini. Ya. Ada ikatan tali sebanyak ke sini 3 ya. 3 dan ke sini 1 2 3 4, kemudian ini 5. Jadi dengan ikatan itu, jika mereka menemukan posisi ini 3, kemudian 4, kemudian 5, maka mereka di sini menemukan namanya sudut siku-siku. Jadi mereka mengukurnya dengan cara seperti itu, ya. Nah, rasio atau perbandingan sisi 3, 4, 5 ini memenuhi apa yang sekarang kita kenal dengan teorema Pitagoras. Dan sekarang ini kita namakan sebagai salah satu dari triple Pitagoras, yaitu 3 angka yang merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku, di mana jumlah kuadrat sisi siku-sikunya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ya, jadi ternyata orang Mesir ini sudah menggunakan juga, sudah terpapar dengan ide yang sebenarnya ada ini, tapi dia kan jauh sebelum Pitagoras ya. Kemudian berikutnya kita maju ini ke tahun sekitar 1800 tahun sebelum Masehi. Ini ada di daerah Mesopotamia ya, Mesopotamia. Ini sekitar 1800 sebelum Masehi. Di mana itu Mesopotamia? Ini tepatnya pada masa Kekaisaran Babilonia ya. Ada di sini nih ya, di daerah Irak nih ya. Itu Mesopotamia. Telah ditemukan tanah liat ya atau clay ini yang isinya 15 bilangan. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, ternyata bilangan-bilangan ini adalah memenuhi kaidah Pitagoras atau dikenal dengan triple Pitagoras. Oh, ternyata di 1500 tahun
sudah ada ini 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada nih yang menggunakan ide Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ya. Ini di clay-nya orang di Kekaisaran Babilonia di daerah Mesopotamia. Kemudian selain di daerah Mesopotamia, kita ke arah India. Wow, India. Ada apa di sana? Ternyata India juga sudah sudah menggunakan ya ide tentang teorema Pitagoras. Bagaimana? Nah, ini ada tokohnya India di mana ini? Ini India ya. Nah, ini India. Ada tokohnya ini namanya Baudian Sutra. Atau tulisannya gini, Baudiana Sutra. Ini antara tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, kira-kira tahunnya segitu ya. Nah, katanya apa nih? Kata dia, kalau ada persegi ya, benda bentuknya persegi gitu misalkan, kemudian ini perseginya saya beri warna kuning ya, misalkan. Kemudian saya bentangkan tali ya, bentangkan langsung ditarik gitu. Saya tarik tali dari ke arah diagonalnya ini, tarik tali diagonalnya ini, maka saya dapat membentuk persegi baru dengan panjang sisi diagonalnya itu. Nah, persegi barunya ini luasnya itu 2 kali semula. Jadi persegi yang saya arsir ini ya, persegi baru dari diagonal ini luasnya itu 2 kali luas yang kuning. Coba kita lihat di sini dari posisi teorema Pitagoras. Kita lihat di sini ya. Dari posisi teorema Pitagoras, jika sisi yang semula ini saya namakan A dan sisi yang semula ini karena dia persegi, maka ini juga A. Maka ini ya, panjang ini adalah apa? Akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Atau kita katakan jika ini adalah C, maka memenuhi A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat ya, kalau sesuai dengan Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Maka A kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat, kemudian C kuadrat. Nah, apa yang dikatakan oleh Baudian Sutra ternyata jadi benar bahwa luas persegi dari diagonal ini akan menjadi 2 kali semula. Nah, ini kan ketahuan nih bahwa luas yang kuning adalah A kuadrat. Sedangkan ini adalah luas yang sisinya adalah diagonal, sisinya adalah diagonal. Jadi ternyata ide-ide tentang teorema Pitagoras ini memang sudah ada jauh sebelum Pitagoras. Nah, ada kemungkinan memang Pitagoras terinspirasi dari semua ini karena Pitagoras nggak hanya diam tinggal di Yunani, dia juga pernah berkunjung ke Mesir. Nah, saya tidak tahu apakah Pitagoras juga berkunjung ke Irak, juga berkunjung ke India. Kenapa Pitagoras ini suka berkunjung? Karena memang dia juga mendirikan sebuah perkumpulan yang dinamakan Pitagorean. Jadi ketika kembali dari bepergian, maka dia mendapatkan ilmu baru yang bisa diberikan kepada murid-muridnya. Demikian, semoga dipahami ya cerita sebelum teorema Pitagoras. Selamat belajar.